Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Rencana hari ini mau turun ke pasar untuk belanja persiapan bulan puasa, tapi batal karena ada longsor. Di tempatku sekarang itu udah masuk musim hujan ya bun. Pokoknya nanti kalau udah sore sampai pagi itu hujan terus. Semalam dapat kabar kalau ada tanah longsor di jalan arah ke kebun. Jadi ini pagi-pagi saya ajak keponakan saya untuk pergi lihat keadaan kebun sekalian lihat tanah yang longsor itu. Nah tadi waktu saya lewat pas di dekat longsoran itu, saya itu nggak berani bawa motor untuk ke sana karena jalannya itu licin ya. Terus tanahnya juga itu kayak ada retakan, jadi takutnya nanti kalau saya lewat terus tambah longsor. Jadi saya simpan saja motor saya di pinggir jalan, terus saya jalan kaki ke arah kebun. Tapi alhamdulillah kebunnya itu nggak apa-apa, cuma yang jalannya itu ya memang longsorannya parah. Makanya saya putuskan tidak jadi ke pasar karena suami saya juga lagi ada di kampungnya, jadi saya nggak berani kalau mau bawa motor sendiri karena longsoran itu ya. Terus jalan utama juga yang mau ke pasar itu juga terputus total, jadi kita kalau mau ke pasar itu harus muter lewat kampung yang lebih jauh. Terus apalagi ini saya tuh rencana baru pertama kali mau turun pasar sendiri, maksudnya nggak sendiri juga sama anak-anak, jadi karena keadaan jalan tidak memungkinkan, jadi saya putuskan untuk nggak jadi pergi. Nanti hari Senin, hari pasar berikutnya lagi baru saya pergi ke pasar. Jadi nanti mungkin puasa pertamanya itu sahurnya dengan seadanya yang ada. Kalau di tempat bunda-bunda puasanya itu kapan sih? Tanggal 11 atau tanggal 12? Pulang dari lihat kebun tadi, saya lanjut masak, terus pas selesai makan lanjut saya ke kebunnya tanteku untuk bantu dia panen jagungnya. Terus sorenya itu hujan lagi, sampai di depan rumah itu banyak genangan air, untungnya itu nggak sampai masuk ke dalam rumah ya. Terus ini besokan paginya saya bangun jam 5 sekitar itu saya mencuci, terus ini sekitaran jam 6 lewat cuciannya sudah selesai juga, lanjut saya jemur. Udah ada sebulan saya nggak video ya bun, karena kemarin itu bulan 2 kemarin itu karena banyak acara, terus saya juga kena saraf kejepit, jadi kalau duduk lama itu nggak bisa. Terus pas 2 minggu saya habis kena saraf kejepit itu sakitnya itu menjalar sampai ke kaki, ke betis, jadi saya itu kalau mau ngapa-ngapain itu susah karena nggak bisa nunduk-nunduk, nggak bisa duduk lama. Makanya saya putuskan untuk nggak buat video karena dalam keadaan sakit begitu saya, kerjaan saya sudah lama, apalagi kalau apalagi kalau saya bikin video itu pasti jadi tambah lama, padahal lagi buru-buru karena banyak acara kan, jadi kita harus pergi acara bantu-bantunya, jadi harus buru-buru pagi-pagi udah pergi bantu-bantu. Saya itu kena saraf kejepit waktu itu ada acara, terus habis masak soko saya rendam pancinya itu pakai air kan supaya gampang nanti dicuci. Pas saya mau angkat itu pancinya, tiba-tiba langsung belakang saya bunyi terus sakit. Terus pas keesokan paginya itu langsung saya punya belakang itu sakit, saya duduk itu kayak sakit sekali, jadi saya suruh suami saya untuk injak-injak sedikit, terus baru saya keenakan rasanya. Ini udah hampir sebulan juga saya kena saraf kejepitnya dan belum sembuh karena saya memang belum urut juga ya, karena saya itu nggak nemu tukang urut yang yang perempuan, maksudnya yang adanya itu laki-laki, sedangkan kan yang sakit itu daerah bokong ya, jadi kayak malu gitu kalau mau diurut sama laki-laki, apalagi kalau sampai dipegang-pegang kayak nggak mau gitu ya. Makanya saya itu nggak urut-urut sampai sekarang, tapi alhamdulillahnya udah agak baikan. Saya cari aja video-video di YouTube untuk cara senam-senam tipis untuk menghilangkan atau mengobati saraf kejepit, dan alhamdulillahnya sekarang itu saya udah bisa mulai nunduk-nunduk sedikit dan bisa juga duduk-duduk lama. Tapi kadang kalau duduknya juga terlalu lama masih kadang sakit di daerah betis sama belakang, tapi udah nggak terlalu sakit kayak seperti waktu pertama kena. Saya juga udah pernah minta obat di postu, cuma
beberapa hari saya minum itu alhamdulillah memang udah agak enakan, tapi waktu saya berhenti minum obatnya itu sakitnya itu datang kembali lagi. Jadi mungkin itu obat untuk pereda nyeri saja. Jadi saya itu cuma senam-senam saya sekarang belum urut ya. Semoga mungkin kalau nanti diurut mungkin bisa sembuh total atau gimana, saya juga belum tahu karena saya juga belum dapat tukang urut yang pas. Kalau suami saya yang urut-urut itu kayak bagaimana ya, kayak dia kan bukan ahlinya ya, takutnya nanti salah-salah. Pernah satu kali dia urut saya itu terus malah tambah sakit jadinya, makanya saya nggak berani lagi untuk suruh dia urut. Tapi kalau semisal sakitnya itu datang lagi ya, saya suruh dia untuk injak-injak saja sedikit-sedikit pelan-pelan ya. Jadi kalau sudah diinjak-injak itu perasaannya itu kayak enak, sudah bisa kayak kerja, sudah bisa duduk lagi nih. Nanti kalau lagi sakitnya lagi datang itu kayak mau duduk aja sebentar itu kayak sakit lagi, kayak lari ke betis lagi. Jadi kalau sudah diinjak-injak itu kayak sudah perasaannya sudah agak mendingan lah. Oke, lanjut ke video. Nah, di sini itu setelah selesai masak, lanjut saya ngepel. Nah, terus ini lanjut lagi saya mau nanam ubi jalar di kebun karena sebenarnya sudah pernah ditanam cuma belum penuh semua. Jadi ini mumpung sebelum masuk puasa saya mau kasih penuh dulu supaya nanti kalau bulan puasa itu sudah enggak kerja lagi. Kan kalau bulan puasa itu kalau mau panas-panas takutnya nanti haus. Apalagi ini puasa pertama saya sambil berkebun, jadi nggak tahu juga kuat atau enggak, tapi bismillah aja, semoga kuat. Nah, ini mohon maaf ya videonya itu goyang-goyang karena ini divideoin sama anak saya. Nah, ini lanjut setelah saya ambil bibitnya mungkin sekitaran setengah karung lebih lah, itu lanjut saya tanam. Cuma karena saya nggak sempat tadi videoin semuanya, ini saya pakai video yang waktu pertama kali saya tanam ubi jalar. Nah, itu cara tanamnya itu saya sebar-sebar dulu bibitnya supaya nanti kalau mau ditanam kan sudah ditempatkan sama posisi-posisinya, jadi nanti tinggal dikasih begini, saya tinggal digali lubangnya terus kasih masuk bibitnya kayak gitu ya, jadi nggak diambil satu-satu lagi. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan komen agar YouTube channel ini bisa lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.